Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, subtema 3 di tema 1 kelas 6 SD. Adapun kedua materi yang akan kita bahas di sini adalah pelestarian tumbuhan dan membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Kedua materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya berikan. Materi yang pertama adalah pelestarian tumbuhan. Materi ini adalah materi yang bermuatan atau bersumber pada ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tumbuhan, tumbuhan ini kan biasanya berada di sekitar kita ya, baik di lingkungan atau dimanapun kita hinggap, kita berjalan, maka ada tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Bukan manusia saja yang mengalami kepunahan ataupun hewan, melainkan tumbuhan pun bisa mengalami yang namanya kepunahan atau langka atau tidak ada sama sekali. Oleh karenanya, agar tumbuhan itu tidak punah, maka ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan. Upaya-upaya tersebut yang pertama adalah 1. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, contohnya apa? Nih, contohnya seperti ini. Ketika kita menanam pohon di sekitar rumah kita atau di halaman rumah kita, pohon jambu atau pohon mangga, maka kita bisa mengembangbiakan pohon mangga tersebut secara vegetatif alami. Berarti secara nanamnya dengan cara menggunakan biji dari pohon mangganya, buah mangganya kita tanam kembali, atau dengan cara pohon mangga yang sudah berbuah di halaman kita kembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok atau dicangkok. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau mencangkok berarti tumbuhannya cepat besar, hanya saja akarnya tidak kuat seperti ketika kita menanamnya dengan biji mangga yang kita tanam. Ini kelebihan masing-masing. Gunanya untuk apa kita mengembangbiakan? Agar tumbuhan tersebut dapat banyak dirasakan oleh orang lain. Dan ini mencegah juga dari yang namanya kepunahan. Yang pertama diulangin, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Yang kedua adalah tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, yang namanya menebang pohon berarti bisa jadi ini bukan kita tapi orang lain. Ketika kita melihat ada seseorang atau orang lain menebang pohon, maka seyogyanya kita menegurnya. Kenapa juga harus ditebang, misalkan seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan di hutan-hutan belantara. Menebang pohon ini adalah bagian dari perusakan lingkungan berupa tumbuhan-tumbuhan yang ada itu juga mengalami kepunahan. Hal ini tidak boleh kita lakukan baik kita sendiri, keluarga kita atau orang lain, karena dapat selain tumbuhannya langka dapat juga membuat bahaya kepada diri kita, orang lain, bahkan di lingkungan sekitar tempat tumbuhan tersebut banyak mengalami penebangan, baik itu erosi, kemudian longsor, atau menyebabkan banjir Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan adalah melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Nah, ini salah satu alternatif untuk kamu yang suka membudidayakan atau orang lain yang suka membutuhkan kayu. Nah, sistem ini adalah sistem yang terbaik ketika mau mengambil hasil dari bumi
hasil dari bumi yang dapat dirasakan, seperti diambil kayunya. Maka boleh saja kayu yang sudah dewasa, pohon yang sudah dewasa, tumbuh besar, diambil. Asalkan sebelum diambil dia sudah menanam tumbuhan tersebut ya kembali yang masih kecil atau yang sudah besar. Ini gunanya untuk apa? Untuk kelestarian tumbuhan itu sendiri. Setelah kita ambil tumbuhan yang besar, kita budidayakan, kita ambil kayunya untuk dimanfaatkan oleh orang banyak, tapi kita juga menanam tumbuhan yang serupa di lahan yang di sekitar tersebut pohonnya diambil. Nah, ini salah satu sikap yang baik ketika kita melakukan tebang pilih. Artinya boleh ditebang hanya pada usia tumbuhan yang mengalami cukup umurnya untuk ditebang. Beda hal dengan menebang pohon secara sembarangan. Nah, sembarangan itu memanfaatkan pohon itu sebesar-besarnya tanpa memikirkan efek samping yang dilakukan. Nah, 3 hal ini dapat kita lakukan ya. Mudah-mudahan dapat kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari berupa mengamalkannya. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya kita saja yang dapat mengamalkan upaya-upaya tersebut, melainkan orang lain pun dapat melakukannya, agar tumbuhan yang kita rasakan hingga saat ini dapat lestari, dapat kita rasakan hingga anak cucu kita. Nah, di sini ada gambar ya, terdiri beberapa tumbuhan. Mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Nah, ini satu contoh untuk mengembangbiakan secara kultur jaringan. Nah, contoh mengembangbiakan secara vegetatif ya. Dan ini adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepunahan dari tumbuhan itu sendiri. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Materi ini adalah materi bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Nah, ini yang penting ya. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Jadi kalau ada teks yang memiliki paragraf yang cukup banyak, maka kita bisa menemukan informasi penting tersebut jika kita membaca teks tersebut secara seksama, secara keseluruhan. Ketika sudah menemukan atau membacanya secara keseluruhan, maka kita dapat menemukan informasi penting tersebut. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Jadi simpulan itu diambil dari setiap paragraf yang berupa pernyataan atau berupa ide pokok dalam sebuah teks. Jadi kalau ada paragraf berarti ada ide pokoknya di dalam setiap paragrafnya. Nah, ide pokok itu merupakan satu simpulan yang bisa kita tarik. Karena ide pokok itu merupakan pernyataan. Ya, pernyataan yang bisa diambil sebuah kesimpulannya. Kemudian, simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Selain simpulan itu biasanya dalam bentuk paragraf berupa bacaan, ini juga kita dapat membentuk suatu simpulan dengan menggunakan peta pikiran. Gunanya apa kalau dengan peta pikiran? Untuk memudahkan kita dalam memahami bacaan atau teks yang kita baca dari yang awalnya panjang memiliki bentuk peta pikiran yang sedikit lebih menarik dilihat. 3 hal ini adalah hal yang cukup penting ya ketika kita mau membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Mudah-mudahan kamu mudah dalam memahami
Suatu simpulan ini baik berdasarkan peta pikiran atau berdasarkan teks yang kamu baca. Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut yang terdiri dari 3 soal. Jawablah dengan menjawab soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Tidak harus meminta atau menerima bantuan jawaban dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya doakan kamu dapat menambah ilmu pengetahuan kamu secara maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.